Sebagaimana saya ingin ngaji kenjenengan surat yang penting untuk kita kaji ini. Karena ini adalah surat tentang kebangkitan. Ya. Kebangkitan itu apa, Ustaz? Kalau bahasa Arabnya itu an-nahdhah. Kalau bahasa Qur'annya qiyam. Ya. Sampai ada organisasi yang didirikan setelah dulu kaum muslimin itu runtuh, persatuannya itu runtuh, Pak. Dulu hebat kaum muslimin itu, Pak. Luar biasa, bersatu. Dunia ini disatukan oleh Islam, oleh kaum muslimin, disatukan seluruh sumber daya, ya, sumber daya apa saja itu bersatu. Tapi kemudian itu runtuh dan para ulama dulu itu tahu bahwa salah satu sumber kehebatan kaum muslimin adalah persatuan. Dalam persatuan politik, persatuan ekonomi, persatuan umat, itu dulu seperti itu. Sehingga ada muncul namanya Jam'iyah apa, Pak? 1926. Apa, Pak, namanya? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dulu berdiri. Salah satunya adalah ngerespon ini. Runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Runtuh tahun berapa, Pak? 1924. Terus lahirnya NU tahun berapa, Pak? 1926. Di Jombang. Ternyata visi besar NU itu luar biasa, Pak. Kalau kita kaji sejarahnya, Syekh Hasyim Asy'ari. Wah, itu ulama yang jempolan pada tahun itu, ya, mendirikan organisasi Nahdlatul. Bermaksud supaya selain nanti ulama ini yang bangkit, dulu umat ini juga bangkit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, terutama nikmat yang terbesar pada kita semua adalah nikmat apa, Bapak Ibu? Iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa menikmati sholat berjamaah Isya di suasana hujan yang sangat deras tadi, ya. Tapi dengan semangat iman, jenengan masih bersemangat untuk hadir sholat Isya berjamaah. Ini menandakan semangat iman yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil
alamin. Saya tadi membaca surat Al-Muzzammil ya. Dan membaca surat Al-Muddathir. Saya akan ngaji malam ini membahas salah satu surat yang penting untuk kita kaji. Setelah kita kita mengkaji surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Nah, kita akan membahas sedikit surat yang agak panjang. Saya ingin mengingatkan jenengan semua meskipun sudah sepuh ya. Pak Dhofir sudah berapa usia Pak? Jenengan sudah berapa Pak? 50. Pokoknya tidak 30 ya. Pak Minto berapa Pak? 60. Rata-rata jenengan sudah di atas 50-60 ya. Saya 52. Masya Allah ya. Nah, saya ingin mengingatin, sekalipun kita sudah sepuh, ayo kita tetap ngafalin Quran. Bisa Pak jenengan Pak ya? Kalau jenengan jawabnya sudah sepuh Ustaz gak bisa, pasti ndak bisa. Tapi kalau menjawab benar bisa gitu. Kalau disuruh ngapalin Al-Fatihah udah pasti bisa. Al-Ikhlas sudah dari kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baru ngaji Al-Fatihah sama 3 surat ini. Sekarang 1 bulan dari sekarang jenengan janji ke saya bisa ngapalin surat apa? Al-Muzzammil. Gimana caranya Ustaz? Jangan terlalu bikin target yang besar. Sehari cukup 1 ayat. Mulai nanti subuh hafalin ya ayyuhal muzammil. Masa enggak hafal ya ayyuhal muzammil? Pasti hafal loh, sak bacaan tok sekelebat ya cukup 1 ayat. Ya ayyuhal muzammil, baca dengan lafaz yang jelas, tartil dan tepat. Ya ayyuhal muzammil. Lihat YouTube, cari syekh yang jenengan sukai, Syekh Sudes, apa Syekh Surem, apa Syekh siapalah, Syekh Hani Ar-Rifai, apa Syekh Bandar Balila. Saya suka Syekh Bandar Balila. Siapa saja jenengan tirukan ya ayyuhal muzammil, subuh yang pertama, subuh yang kedua. Setelah ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Saya yakin jenengan apal menirukan qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila. Caranya dibaca yang lancar dulu 3 kali. Kalau mungkin usia kita mungkin 7 kali. Tidak cukup 3 kali, 7 kali. Qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila. Caranya Pak, Quran cukup 1 mushaf. Quran ukuran Madinah. Quran yang 1 mushaf tadi itu jenengan baca saja dulu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Posisinya ada di kanan, posisinya di kiri, posisinya di tengah. Nanti setelah itu tutup dan baca seolah-olah kita melihat yang kita lihat itu. Nggih Pak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nanti hari ke-7 itu yang agak kesulitan karena harus nyambung 1 sampai 7. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila.
innalaka finnahari sabhan tawila. Mungkin sampai situ hari ke-7 atau hari ke-8 jenengan pakai untuk sholat lail. Sekarang sholat lailnya tidak lagi membaca setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad Allahu samad, tidak lagi baca itu, atau Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tapi membaca apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Resapi dalam hati, maka akan ada perubahan yang luar biasa pada diri jenengan. Sebagaimana saya ingin ngaji ke jenengan surat yang penting untuk kita kaji ini, karena ini adalah surat tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan itu apa, Ustaz? Kalau bahasa Arabnya itu an-nahdhah. Kalau bahasa Qur'annya qiyam. Ya, sampai ada organisasi yang didirikan setelah dulu kaum muslimin itu runtuh, persatuannya itu runtuh, Pak. Dulu hebat. Loh, apa iki? Sampai dulu hebat kaum muslimin itu, Pak. Luar biasa, bersatu. Dunia ini disatukan oleh Islam, oleh kaum muslimin, disatukan seluruh sumber daya, ya, sumber daya apa saja itu bersatu. Tapi kemudian itu runtuh, dan para ulama dulu itu tahu bahwa salah satu sumber kehebatan kaum muslimin adalah persatuan. Dalam persatuan politik, persatuan ekonomi, persatuan umat, itu dulu seperti itu. Sehingga ada muncul namanya Jam'iyah apa, Pak? 1926. Apa, Pak, namanya? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dulu berdiri, salah satunya adalah ngerespon ini, runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Runtuh tahun berapa, Pak? 1924. Terus lahirnya NU tahun berapa, Pak? 1926. Di Jombang. Ternyata visi besar NU itu luar biasa, Pak. Kalau kita kaji sejarahnya, Syekh Hasyim Asy'ari dan siapa satunya itu yang di satunya Tebu Ireng, satunya Tambak Beras. Siapa namanya? Saya agak lupa sejarah ini. Wah, itu ulama yang jempolan pada tahun itu, ya, mendirikan organisasi Nahdlatul, bermaksud supaya selain nanti ulama ini yang bangkit, dulu umat ini juga bangkit. Nah, dulu ada umat itu yang bangkit. Umat ini tidak pernah di dalam sejarah itu tercatat sebagai umat yang unggul. Bangsa ini dalam tanda kutip itu dalam sejarah itu terlupakan, tidak pernah diperhitungkan kehebatannya, kekuatannya tidak pernah diperhitungkan, Pak. Di abad ke-7 itu ada bangsa yang hebat, bangsa Romawi yang sudah ribuan tahun kehebatannya ini di seluruh dunia, bangsa Romawi. Ada negeri-negeri yang juga dijajah oleh bangsa Romawi, termasuk wilayah wilayah bumi Syams itu juga ada yang dijajah oleh Romawi, dan bangsa-bangsa lain. Padahal ini Romawi di Eropa, Pak. Romawi di Eropa, tapi juga menjajah di bangsa-bangsa timur. Nah, kemudian ada di bangsa timur itu yang waktu lahirnya Rasulullah atau waktu Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi itu, ya, itu ada namanya bangsa Persia yang sekarang di Iran itu, Pak. Itu dulu adidaya dunia. Itu tidak pernah melirik semenanjung Arabia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di situ. Coba kita lihat, Rasulullah kecil, lahir, besar, lalu usia 40 tahun diturunkan Al-Quran ini, Pak. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diangkat sebagai nabi, rasul, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir.
kepada beliau diturunkan wahyu yang pertama. Sudah saya pernah kajikan ke jenengan, ya, ini surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat, Pak. Nanti seterusnya sampai wasjud waqtarib itu 19 ayat surat Al-Alaq. Ya. Coba kalau kita renungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahanus menyendiri di gua, apa namanya, Pak? Guanya? Gua Hira. Jangan sampai salah, Gua Thur, ya. Kita kadang-kadang salah. Oh, Gua Thur tempat bersembunyi Nabi sebelum hijrah, ya. Ini Gua Hira. Itu Rasulullah bingung, didekap oleh makhluk besar yang Nabi tidak tahu, hanya ada suaranya. Iqra ya Muhammad. Rasul jawab, ya apa? Ma'ana biqari. Aku enggak bisa baca apa yang aku baca. Sampai berapa kali? 3 kali. Lalu suara itu kemudian mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia itu dengan perantara kolam, perantara tinta. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Subhanallah, Pak. Quran ini, Pak, mengajarkan. Ayat pertama sampai nanti wasjud waqtarib, yang juga mengajarkan nanti tentang sholat. Nabi sudah diajari pertama itu juga tentang sholat. Kalla innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu apa? Yatagha itu ingkar kepada Tuhannya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya ini merasa cukup dirinya. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Dia sebetulnya akan kembali kepada Tuhannya. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau lihat ada orang yang melarang-larang? Coba perhatikan, Pak. Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melakukan sholat. Siapa yang melakukan sholat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di ayat tengah surat Al-Alaq itu sampai wasjud waqtarib. Muhammad, kamu sujudlah kepada Allah dan kamu mendekatlah kepada Allah. Ini adalah juga perintah sholat. Karena itu perintah sholat itu adalah juga perintah pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang salah loh, Pak. Umat Islam itu memahami perintah sholat itu baru turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau apa? Isra dan Mi'raj. Ya enggak? Jenengan kan ada sebagian itu kan pendapatnya kayak gitu. Keliru. Loh, ini perintah ayat Al-Quran pertama kali. Ayat surat pertama kali. Ayat-ayat berikutnya nanti akan tambah keliru lagi. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Apa itu yang dilakukan? Bangunlah di waktu malam, sholat di waktu malam. Illa qalila, hanya sedikit. Nisfahu, separuh waktu. Jadi tengah malam. Kalau malam itu mulai jam 12 sampai jam 4, maka atau jam 8 sampai jam 4, maka tengah malam itu adalah jam 12. Rasulullah disuruh bangun nisfahu awinqus minhu, atau kurang dari itu, sepertiga.
Bisa jadi jam 1 atau jam 2. Auzid alaihi, atau lebih dari itu. Berarti 2/3. Ayat kedua atau ayat ketiga ini nanti dijelaskan di ayat 20, Pak. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya, sesungguhnya Tuhanmu, kata Allah, ya'lamu tahu, annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Engkau Muhammad itu bangun di 2/3 malam. Wa thulutsahu, atau 1/3 malam. Wa nisfahu, atau setengah malam. Jadi jam 12, jam 1, jam 2, atau jam 3. Nah, jemaah sekalian, ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu ternyata beliau lakukan tidak sendiri. Kesaksiannya adalah surat Al-Muzammil nanti di ayat nomor 20. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan kelompok orang-orang yang beserta engkau, beserta Nabi, ikut sholat bersama Nabi. Nah, sekarang sudah kita tahu bahwa ternyata memang perintah sholat kepada Nabi ini datang di awal-awal wahyu ketika turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti perintah sholat yang lengkap, yang sholat 5 waktu, kemudian waktunya kapan, kemudian syarat-syaratnya dan seterusnya, rukun-rukunnya sholat seperti yang kita ketahui yang sekarang itu, yang kita lakukan sekarang itu, memang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, ya. Kalau bahasa orang awamnya ya sudah Isra dan Mi'raj. Lebih tepatnya ketika beliau Mi'raj dari langit ke 1 ketemu Nabi Adam, langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ Ibrahim yang mengantarkan Rasulullah itu siapa? Malaikat Jibril. Beliau berhenti, malaikat Jibril, tapi Nabi terus naik sampai Sidratul Muntaha. Di bawahnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan. Nanti ini edisi spesial bulan depan, ya. Bulan depan itu insya Allah sudah bulan Rajab, ya. Nanti kita harus belajar serius, karena oleh-olehnya Isra dan Mi'rajnya Nabi ini adalah perintah apa? Sholat 5 waktu. Saya menulis buku tentang rahasia sholat khusyuk menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak kita ini sholat itu, ya mungkin belajarnya ya dulu waktu kecil. Setelah besar kayak begini kita agak males. Ada saja yang terlewatkan. Saya sering memperhatikan orang sholat. Jangankan sholat, Pak, wudhu saja. Kadang kalau kita ini sudah agak sepuh gini ini, kurang belajar. Ada saja yang terlewatkan. Saya sering memperhatikan orang wudhu ketika dia membasuh muka. Sekedar membasuh muka, Pak. Idza kuntum ila sholati, kalau kalian mau melakukan sholat, fasilu wujuhakum, kamu basuh wajahnya. Namanya membasuh air, maka itu mengalir, membasuh itu, Pak. Dia membasuh mukanya begini saja, pluk, pluk, begitu saja. Wudunya itu. Padahal memang kalau di dalam Quran membasuh muka ya sudah secara umum membasuh muka. Makanya Quran dijelaskan oleh Nabi. Membasuh muka mulai dari tumbuhnya rambut yang di atas ini sampai rambut yang di bawah ini, yang di dagu ini. Kalau punya jenggot seperti saya ini yang kurang tebal begini, airnya agak digini-ginikan. Tapi kalau yang sudah tebal nggak perlu. Cuman ini dari sini ke sini kena air. Kalau telinga yang kiri, telinga yang kanan ini juga kena air. Jadi
cukup peluk-peluk begini saja. Begini terus diratakan ini. Kalau mungkin ada debu yang nempel, ada apa yang menempel supaya air kena wajah kita. Begitu Pak, begitu wudu. Diratakan airnya 3 kali. 1 diratakan, 2 diratakan gitu. Gitu Pak ya, diratakan. Begitu juga ketika faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangannya. Air mengalir, kita seretkan. Dibasuh, diusap tangannya ini. Usap. Sekali. Basuh lagi, usap 2 kali. Sampai apa? Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marofik. Sampai sikunya Pak kena. Sikunya ini kena. Saya sering merhatikan ruk gitu aja, iki kering, nggak sah wudunya iki, nggak serius. Watabatal ilaihi tabtila, nanti di Quran ini. Kalau kamu beribadah kepada Allah itu yang serius. Wudu ini ibadah Pak. Gimana Nabi ngajarin wudu itu diperhatikan. Kalau perkara mengusap rambut, nah itu ikhtilaf. Jenengan memang boleh 3 kali, boleh begini 3 kali, atau dipilih mungkin yang sebelah sini, gak apa-apa, ada dalilnya ini. Jenengan sudah diajari ya gitu ya. Tapi yang lebih utama gimana Pak? Ini lebih afdol, ambil air terus basuh semuanya. Begini Nabi ngajarin. Ini jempolan. Ya. Nabi ngajarin, Ustaz, lah bahasa kabeh niku, ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Itu karena afdol, mencari keafdolan dalam ibadah. Ini serius namanya. Wes Pak ya. Jadi kalau yang lengkap sholat seperti yang sekarang itu 5 waktu beserta waktu-waktunya kapan, lalu syarat-syaratnya bagaimana, rukun-rukunnya, itu saat Nabi selesai Isra Mi'raj ya, ke Mekah, kembali ke Mekah itu malaikat Jibril ngajarin Pak waktu-waktunya. Zuhur ketika matahari bergeser dari tengah gini, malaikat Jibril datang ngajak Nabi Muhammad sholat zuhur. Asar ketika bayangan 2 kali bayangan benda, waktu asar. Maghrib ketika tenggelam matahari. Isya, ufuk di barat merah-merah itu hilang semua. Itu juga isya. Subuh ketika fajar, namanya fajar siddiq, ada cahaya-cahaya yang sudah terang di ufuk timur gitu. Kemudian mengarah ke barat, wah itu sudah namanya waktu subuh, mulai subuh. Seperti itu Nabi diajari oleh oleh malaikat Jibril, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum itu salatnya Nabi, para ahli ilmu mengatakan itu 2 kali. Wasabbihu qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Ada ayat lagi mengatakan bil asyi wal ibkar. Ya, cuman 2 kali sholatnya. Nah, termasuk sholat lail ini. Sampai berapa tahun itu Pak? Coba jenengan hitung. Isra Mi'raj kapan Pak? Terjadinya? Nah, berapa tahun sebelum Rasulullah hijrah Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1,5 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ikhtilaf, indal ulama itu ikhtilaf. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah, kira-kira 1,5 tahun sebelum hijrah itu terjadi namanya Isra Mi'raj. Nah sebelum itu Rasulullah sholatnya gimana? Ya itu tadi, sholatnya cuma 2 kali waktu. Ya, qabla tulu'is syamsi, sebelum sebelum pagi berarti sholat malam. Wa qabla ghurubiya berarti siang atau sore.
Ya sudah, itu sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wallahu alam belum ditentukan rokaatnya, apakah 2 rokaat atau berapa rokaat. Ya. Nah, sudah, kita kembali kepada surat Al-Muzammil. Jadi, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Siapa yang berselimut ini, Pak? Awalnya adalah siapa, Bu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berselimut? Ya, jenengan tahu ceritanya bagaimana Nabi setelah kedatangan malaikat Jibril yang ketakutan itu, ya kan, pulang, ya, ketemu istrinya. Siapa namanya istrinya, Pak? Istri Rasulullah, Pak? Khadijah. Harus tahu. Harus tahu. Khadijah, ya, istri yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang paling memorable, istri yang luar biasa, yang melahirkan putra-putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebanyakan adalah dari Khadijah, ya. Yang lain tidak ada kecuali Maria Al-Qibtiyah, ya. Kecuali Maria Al-Qibtiyah itu semuanya lahir dari rahimnya Bunda Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi beliau pulang menggigil ketakutan, ya, minta diselimuti, ya, zammiluni itu sampai berapa hari? Seperti berapa hari? Nah, sampai turun ayat, sebagian ada yang mengatakan Al-Mudaththir, sebagian ulama mengatakan surat Al-Muzammil ini. Malam ini kita ngaji Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Itu kalau dulu, Pak, zaman Nabi. Karena Quran ini juga berlaku dulu di zaman Nabi, berkisah tentang Nabi. Lalu kalau sekarang ini, ya, bisakah kita terapkan bahwa Al-Muzammil ini adalah mereka-mereka yang kalau malam itu sukanya berselimut terus? Ya, seperti mungkin kita kalau malam sukanya berselimut, udah keenaan berselimutkan AC, ya toh, kalau malam ya tidur berselimut, dan selimut itu kita tuh enak dengan istri gitu. Kita juga diseru oleh ayat ini, Pak. Ya ayyuhal muzammil, wahai kamu yang berselimut, kum, bangkit, bangun, kumil laila, bangkit kamu di malam hari. Setengah malam jam 12 berat kalau tidurnya jam 11, jam 10. Jam 1, jam 2 berat kalau tidurnya jam 11. Tapi kalau tidurnya setelah Isya gini ngaji, nanti jam 9 selesai pulang tidur, insya Allah nanti paling enggak sulusahu, sepertiganya jam 3 insya Allah sudah bisa bangun. Atau kalau enggak bisa jam 3, jam berapa, Bu? Bisa, Ibu? 3:30. Kalau 3:30 juga enggak bisa, alarmnya ini dikasih toleransi sebelum subuh 1/4 jam. Kalau jam subuhnya itu jam 4, 1/4 jam sebelum subuh harus bisa bangun. Gitu ya. Bisa ya, Pak, ya? Insya Allah bisa. Jenengan yang di sini yang sudah sepuh-sepuh 50, 55 kayak saya ini sudah, insya Allah bisa. Tapi adik-adik mungkin yang di luar begadangan sekaya tidur jam 11, jam 12, angel, Pak. Saya nyampaikan begini di depan mahasiswa wis embo, Pak. Anak saya sendiri itu kalau dia nggak ngimami subuh, bablas subuhnya nggak bisa. Saya kasih batasan, padahal peraturan strict saya di rumah itu, Pak. Anak kalau yang besar itu maksimal jam 11 harus sudah tidur. Kalau enggak tidur saya obrak. Kalau TV sudah lama enggak ada, Pak. Saya bungkus TV saya itu. Enggak ada, anak saya itu nonton TV enggak ada, Pak.
nggak ada sudah. Ya sebenarnya nggak zamannya internet sekarang, zamannya Pak YouTube ya Pak ya. Subhanallah Pak. Jenengan juga begitu Pak. Sudah kalau tidak ada kegiatan setelah Isya sebaiknya sudah jam 8, jam 9 tidur. Dan itu sebetulnya yang diajarkan Nabi Pak. Rahasia kehebatan kaum muslimin dulu itu mengawali harinya di waktu malam. Di waktu malam. Itu bisa dilakukan kalau dia bersegera tidur setelah Isya. Supaya jam 2, jam 3 paling enggak itu, setengah 4 paling tidak itu sudah mulai dia bangun munajat kepada Allah. Nanti di akhir saya akan sampaikan itu termasuk tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan seperti itu ibu-ibu semua, generasi yang unggul itu memulai harinya belajar di waktu malam. Gitu. Qiyamul lail. Begitu, Pak. Sehingga kemudian kalau ngaji, para sahabat itu ngaji kepada Nabi setelah subuh majelisnya Nabi. Makanya kajian kayak malam seperti ini sebetulnya kurang ideal, Pak. Kurang ideal. Kalau dilihat dari sisi kacamata cara belajarnya kaum muslimin dulu. Yang paling ideal kapan, Pak? Setelah subuh. Itu paling ideal. Maka saya senang sebenarnya kalau diundang kajian subuh itu paling ideal, Pak. Saya senang sekali. Apalagi nanti sampai syuruk. Nanti jamaah kita ajak untuk sholat syuruk bersama-sama. Begitu. Nah, tapi karena ini kebiasaannya memang bekerja sudah ahad ini waktu yang paling longgar, ya sudah gimana lagi ya kan, karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi ini ayat Al-Qur'an ini Al-Muzammil sama Al-Mudaththir itu sebetulnya menjadi pondasi, menjadi dasar kebangkitan kaum muslimin dulu, Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, terus warattilil qur'ana tartila. Baca ketika sholat malam itu Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya tartil itu membaca tajwid sesuai dengan tajwidnya, ya. Gunnah digunnahkan, idhar diidharkan, ikhfa diikhfakan, ya. Hukum tajwid dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim, panjangnya cukup 2, bukan Bismillahirrahmanirrahim, keliru, terlalu panjang, ya. Terlalu panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu. Maliki yaumiddin, boleh Maliki yaumiddin. Orang ketika membaca Qul a'udzu birabbin nas, terus kalau enggak belajar Malikin nas, keliru. Itu di situ pendek, Malikin nas, ya Bu ya. Nah, itu ibu-ibu pengalaman ngajari Quran. Ibu-ibu kalau baca Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, oh keliru. Harusnya apa? Malikin nas. Itu namanya tartil, ada tajwidnya gitu. Termasuk makhorijul hurufnya juga dipelajari. Tapi jangan kemudian hanya makhorijul huruf belajar, tajwid belajar, nggak ngerti apa yang dibaca, ini juga keliru. Itu sifat-sifat huruf mulai dari isti'la, istifal, kemudian qalqala, kul huwallahu ahad, harus begitu. Allahus somad, ini qalqala namanya. Ya, dipantulkan, memantul, ya Pak ya. Belajar bagus. Tapi jangan sekedar kemudian setelah belajar makhorijul huruf, belajar sifatul huruf, terus nggak ngerti apa yang dibaca.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini adalah qalqalah. Apa maksudnya itu? Gak ngerti aku. Gak boleh. Belajar harus sampai ngerti apa maksudnya itu. Tabbat yada abi lahab, celaka tangannya Abu Lahab itu. Usahanya Abu Lahab itu celaka. Gitu Pak. Ini kalau kita belajar Al-Quran, bahwa surat Al-Lahab itu juga menjadi mukjizatnya Nabi SAW. Dalam tanda mukjizat itu ayat bukti kebenaran. Karena surat Al-Lahab itu turun di Makkah ya, jauh sebelum Abu Lahab itu meninggal Pak. Jauh sebelum Abu Lahab meninggal. Ternyata meninggalnya Abu Lahab apa Pak? Kafir. Seperti di ayat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab. Tidak hanya Abu Lahab tapi juga istrinya. Wa mro'atuhu hamma latal khatab fi jidiha hablum mim masad. Ini termasuk tanda kebenaran Al-Qur'an. Gitu loh Pak, belajar Quran. Ya ayyuhal muzammil, apa maknanya? Makanya jenengan satu hari insya Allah jenengan janji kepada majelis kita ini, kepada diri jenengan sendiri, saya kepingin nanti sholat bulan depan ketika sudah selesai belajar Al-Muzammil ini, hafal surat Al-Muzammil. Bisa ya Pak ya? Insya Allah jenengan coba. Nanti ketika jenengan sholat lail atau sholat sebelum subuh tadi itu membaca ya ayyuhal muzammil, jangan renungi qumil laila illa, tiba-tiba ada semangat baru Pak. Jangan percaya saya, ada semangat baru muncul tiba-tiba. Kalau enggak semangat nanti alarmnya itu apa itu jenenge, alarmnya bunyinya itu Pak, nggak apa-apa itu. Jenengan cari surat Al-Muzammil mungkin 25 ayat gitu, alarmnya membangunkan itu, bunyinya ya enggak tang-ting atau bunyinya enggak suruh, tapi bunyinya ya ayyuhal muzammil. Kalau perlu suara jenengan sendiri direkam 5 ayat, 7 ayat atau 10 ayat atau beberapa ayat, terus itu bunyinya begitu. Qumil laila illa qalila, karena jenengan sudah ngerti apa maksudnya. He sing turune dengkur, sing turune, hei kamu yang berselimut, bangun. Gitu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Saya jamin insya Allah jenengan selamat. Apa? Itu apa namanya, semangat itu. Masya Allah, iya bener Ustaz itu. Terus bangun, wudu, kalau perlu mandi. Sing berat itu kemanten anyar, utawa kemanten tua, yang malamnya itu kumpul sama istri, terus udan terus iku jam 3:30 itu udan terus kayak mau iku. Terus krungu, waduh, wek tangi abot iku rasane. Tapi jenengan kalau bisa mengalahkan tadi kemalasan tadi itu, Masya Allah Pak. Makanya kalau punya uang, beli yang bisa apa, airnya agak hangat gitu, itu yang dibikin apa, hangat gitu ya. Kalau itu showernya itu, kalau punya shower. Kalau enggak, ya ibu ya, kalau enggak punya uang ya wis godok banyu sak panci, kayak mandi, enak Pak itu. Subhanallah Pak. Iya itu luar biasa. Itu kenyamanan nanti ketika jenengan coba membaca surat Al-Muzammil sampai inna nasyiatal laili, sesungguhnya bangun malam. Inna nasyiatal laili huwa asyaddu, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam hari itu efeknya, pengaruhnya itu sangat dahsyat.
Dan ada ucapan yang sangat berat di sana. Makanya orang yang bangun malam dengan yang tidak bangun malam itu lain, Pak. Lain. Jangan coba lain. Jangan tradisikan, makanya kalau ini berat memang kalau bagi yang belum pernah. Tapi kalau sudah pernah, nikmatnya luar biasa dan tidak perlu jenengan cerita-cerita. Ketika sudah bisa melakukan, tidak perlu pamer. Saya pernah itu dipameri oleh orang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sejak jenengan saya pernah sampaikan Ramadan tahun yang lalu. Tapi boleh kalau Ustaz saya kepingin tahaddusun nikmah, pengen berbagi nikmatnya Allah. Mudah-mudahan saya tidak riya, Ustaz. Gitu. Saya pernah Ramadan tahun yang lalu menyampaikan ini. Orang mukmin itu, Pak, imannya ini benar atau dia dusta beriman kepada Allah itu. Salah satu pembuktiannya, saya bilang gitu, jenengan itu bisa ndak bangun sebelum subuh. Ya. Kalau bisa, insya Allah imannya benar. Tapi kalau belum bisa, subuhnya itu selalu gandeng sama duha. Sehingga usolli fardhu duha, fardhu subha. Loh kok fardhu subha? Kok enggak fardhu subhi? Soalnya subuh sama duha, Ustaz. Enak sholat subuh karo usolli fardhu subha, bukan usolli fardhu subhi. Soalnya subuh karo duha digandeng. Ini tanda benarnya iman itu. Salah satunya itu sholat subuh, Pak. Makanya sholat yang paling berat itu ada sholat dua waktu, Pak. Bagi orang munafik, orang yang di dalam hatinya ada sifat nifak, yaitu sholat apa? Isya tadi sama sholat subuh. Tapi kalau itu sudah nggak ada, berarti sifat nifaknya hilang, nggak ada ya, Pak. Nah, terus inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Allah akan menurunkan ucapan yang berat, yakni Al-Qur'an. Ini sebagai ucapan yang berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu efeknya sangat dahsyat, sangat hebat. Nah, termasuk jenengan kalau mau menghafal ayat Al-Qur'an ini, Pak. Nanti murojaannya dipakai di waktu sholat malam. Itu kesannya ini, Pak. Kesan Al-Qur'an ini masuk ke dalam hati kita. Jenengan tadi kalau mengikuti saya sholat tadi itu, kalau jenengan sudah ngerti, Pak, Masya Allah, di dalam hati itu gitu. Tapi kalau belum ngerti, biasanya yang kesannya itu suaranya imam saja. Wah, enak suaranya imam gitu. Tapi kalau sudah ngerti yang dibaca oleh imam, tidak sekedar yang dibaca oleh imam, meskipun suaranya rodok cempreng-cempreng siti, tapi yang dibaca itu adalah surat-surat yang luar biasa, itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu memiliki waktu di waktu siang untuk melakukan tasbih, membaca tasbih kepada Allah yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Karena itu kalian hendaklah berzikir, menyebut nama Tuhanmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Wadhkur isma rabbika wa tabattal, kamu beribadahlah kepada Allah. Ilaihi tabtilan itu namanya fi'il mutlak.
dengan sungguh-sungguh beribadah. Jangan asal. Kalau sholat juga jangan asal, Pak. Ruku jangan asal. Betapa kita itu kalau ruku, Pak ya. Saya punya tips. Jangan membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebelum kita hadirkan hati kita, jenengan sadar bahwa jenengan ruku. Sering kan Pak, jenengan itu ruku, tapi pikirannya nak ndi ngono, ya Pak? Sering itu. Nah, ruku, sadar ruku kepada Allah, baru membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu khusyuk bisa. Sujud juga begitu. Kalau ruku, saya pernah ngajarin jenengan, ruku jangan terlalu jongkok begini. Ini ndak sah rukuknya. Ndak sah iki. Ono wong rukuk ngene iki. Ndongok ngene. Juga jangan terlalu ngene. Ini lurus. Kalau Rasulullah rukuk itu seperti kalau papan itu ditaruh di sini itu lurus. Seolah-olah kalau air itu Pak, apa tidak tumpah. Jadi ini juga lurus. Jangan ngene. Jangan ngene, ya, lurus gini. Itu ruku. Sujud juga begitu. Ibu-ibu sama, ibu-ibu juga begitu. Saya sering sujud itu, Pak. Tangannya itu di sini, Pak, sujud itu. Sujud itu tangannya di sini. Ngene. Loh. Tangan ini ngene nek gini. Di lutut. Padahal sujud itu harus lurus dengan apa? Kepala, telinga. Seolah-olah ini ono kucing Melayu lewat, terus lewat gini. Lo kapan ngini jenengan ketendang sama kucing itu? Nggak percaya dicoba. Nah, sekarang sujudnya dibenahi, diperbaiki sholatnya. Nanti edisi khusus Rajab, ya sebelum Ramadan persiapan. Sholatnya supaya benar, sholatnya itu. Gitu, sujudnya diajari Nabi. Cara sujudnya agak payah memang. Jenengan memang agak payah sujud. Payah Ustaz gitu saya itu. Memang enggak apa-apa. Gitu. Tapi itu khusyuk Pak, bisa sholatnya bisa khusyuk. Serius itu namanya wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu Rabbul masyriq, Tuhan timur dan Tuhannya barat. Ya Tuhan semuanya. Wal maghrib, Rabbul masyriq wal maghrib. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak diagungkan, disembah, yang diibadahi kecuali hanya Allah. Illa huwa, kecuali Dia. Illa huwa, huwa itu dhamir Pak, kecuali Dia Allah. Loh Ustaz, kok Tuhan kok dhamirnya huwa Ustaz? Kok enggak hiya atau apa Ustaz? Itu kan laki-laki Ustaz. Itu memang bahasa ya. Bahasa manusia itu memang dipakai dengan kata huwa ya. Tetapi tidak berarti Allah itu punya gender, punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Sebagaimana Allah itu menggunakan wahyu yang terakhir ini dengan bahasa Arab. Bukan berarti kalau kita berdoa itu menggunakan bahasa Arab terus lalu saya nggak mau menggunakan bahasa Arab kalau berdoa. Sebab Tuhanku bukan orang Arab katanya. Ya omongan ini Pak Jenderal ini. Ya memang Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab, ya kan? Terlalu kecil Tuhan itu, Tuhan seru sekalian alam. Arab itu hanya sebagian dari bangsa manusia di dunia, gitu. Bangsa di dunia sekarang ini Pak, ada 7,9 miliar umat manusia. Itu 1,3 atau 1,4 miliar itu dimiliki oleh bangsa mana? Bangsa mana? Yang sipit itu? Cina. Itu penduduknya 1,4 miliar. 1,3 miliar penduduknya sudah itu. Sisanya itu kita 270 juta. Eropa berapa, Amerika berapa, Australia berapa, di mana? Afrika berapa,
belum di Antartika berapa, ada 7 benua ini. Di Arktik benua yang di utara ada yang di selatan. Berapa di total jenderal 7,9 miliar umat manusia, Pak. Tuhannya itu satu yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa. Tapi ada satu bahasa yang dipakai oleh Allah, dipilih untuk menyampaikan wahyu di abad 7 dulu. Di abad ke-7 Masehi. 600 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Bahasa ini ada bahasa Arab, lisan Arab, yang semua orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah ketika berdoa di dalam sholat. Dalam sholat, Bu, harus menggunakan bahasa ini. Kamu umat bangsa mana saja harus menggunakan bahasa ini. Mulai apa? Takbir. Allahu Akbar. Itu bahasanya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh Allah Maha Besar, Allah ingkang agung. Tidak boleh. Apalagi bahasa Madura, gak tahu saya itu. Bahasa Inggris, Allah is the Almighty. Bahasa Inggris. Nanti lucu sholatnya bahasa Inggris, bahasa Cina bisa. Nggak ada, Pak. Masjidnya kaum muslimin bahasa yang paling aneh di dunia, sekalipun yang jenengan belas gak ngerti, masuk masjid jadi imam orang itu, ketika dia takbir sama dengan jenengan Allahu Akbar, baca Fatihah sama Bismillahirrahmanirrahim. Tentu logatnya beda-beda ya. Logatnya Cina mungkin enggak tahu lagunya kayak apa. Logatnya Afrika sana, tapi sama Al-Fatihah jenengan familiar itu. Sekalipun lagunya beda-beda kayak membacanya itu. Tapi kalau tartil saja tanpa dilakukan, tartil ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hanya suaranya saja. Ono sing enak, Pak. Saya kayak seperti saya ini enak apa enggak, Bu ya? Jenengan senilai lumayan gitu aja ya kan. Kalau enak nanti jadi juara 1 MTQ. Nah, terus wah itu luar biasa, Pak. Orang muslim itu punya satu bahasa persatuan, dunia dan akhirat. Jenengan sekalipun enggak pernah belajar bahasa Arab, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi penduduk surga. Itu kita otomatis pintar bahasa Arab. Sebagaimana ketika sholat itu, jenengan nggak sadar sajane pintar bahasa Arab itu. Al-Fatihah itu berapa kata itu Al-Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf. Itu berapa huruf? Dan ada Bismillah itu Bismillah 1, Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 1, 3 berarti Ar-Rahim berarti 4 kata. Jenengan sudah punya perbendaraan Bismillah saja 4 kata. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jenengan sudah ngerti atas nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Jenengan titeni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata jenengan sudah ngerti itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah nasta'inu, aku minta pertolongan. Jenengan itu kadang-kadang nggak sadar ternyata pinter apa? Bahasa Arab. Sampai doanya panjang, tahiyat itu, panjang sekali, hafal jenengan. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi kesejahteraan atas engkau semua. Yang dada di kanan itu dikasih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh lagi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesejahteraan, keselamatan atas. Selesai.
Dari mulai takbir sampai salam, ndak kok siji pun kata bahasa jenengan itu enggak pernah terucap di lisan nih. Semua pakai bahasa Arab. Nanti jenengan kita semua ini meninggal dunia dikubur, Pak. Otomatis ketika ketemu malaikat siapa, Pak? Mungkar dan Nakir. Marabbuk? Allahu Rabbi. Pinter, Pak. Madinuk? Al-Islamu dini. Pinter. Gitu. Waman nabiyuk? 3 pertanyaan. Sapa nabimu sing kamu ikuti? Muhammad Rasulullah Nabi. Orang munafik, Pak, di hatinya. Dulu ada orang mengatakan Allah, saya ikut-ikutan mengatakan Allah. Dulu ada orang mengatakan Islam, saya ikut-ikutan Islam. Ada yang mengatakan, oh itu laki-laki yang diikuti, yang diutus oleh Allah membawa Al-Quran itu Muhammad. Saya ikut-ikutan mengatakan Muhammad. Orang munafik. Orang kafir harus gak usah ditakoi. Dia gak punya iman. Gitu. Seperti dulu nanti di akhirat sudah gak ada hisab orang kafir. Yang masih ada iman ini dihisab, Pak. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ini berlaku pada orang-orang beriman di surat Al-Qari'ah ini. Siapa yang timbangan amalnya itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kita ditimbang, Pak. Ditimbang amal kita itu. Kita bangkit dari kubur kita masing-masing. Ya Allah, Pak, kalau kita ingat ini, Pak, kita hati-hati hidup itu. Nanti ada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat jenengan pasti apa. Itu telaga itu. Semua orang yang wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, dipanggil oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi. Subhanallah. Karena Rasulullah mengenali kita itu juga dari itu. Asar wudhu kita itu, asar sujud kita itu dikenali oleh Nabi. Coba kalau yang mukmin terus nggak pernah ketok nang masjid, gitu. Yo, orang beriman nggak pernah ketok nang masjid, sholat, nggak pernah ketok ngaji. Soalnya berbeda ustadznya, saya nggak beda itu ustadz itu dengan saya. Lo ngaji nih, lo ngaji Quran. Nggak ono madhabe. Ustaz iku madhabe aneh iku, gak gelem maca bismillah ngono misale. Yo kadang-kadang ustaz iku yo keras yo bismillah iku apa. Kadang-kadang juga. Nah ini karena nggak ngerti, Pak. Karena nggak ngerti. Nah kalau sudah ngerti belajar kayak begini, Masya Allah. Ya Pak ya. Wa dzarni wal mukadzibina wahjurni apa Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, maka hendaklah engkau ambil dia, yakni Allah itu sebagai yang melindungi kita, sebagai wakil kita. Jamaah sekalian, ayat ini sampai dengan ayat 20 ngajarin kita untuk bangkit, Pak ya. Mari kita menata kehidupan kita untuk bangkit dengan Al-Quran. Sekali lagi, ini akan efeknya itu akan dahsyat kalau jenengan apalin. Ya, insya Allah nanti bulan depan
Saya akan tanya jenengan gimana Ustaz sudah. Pak Asman jenengan sinten, Pak? Pak Irfan ya. Insya Allah ya Pak Irfan ya, bisa ya. Insya Allah. Ustaz, saya kesulitan ngapalin. Insya Allah setiap orang bisa. Dan sahabat Nabi itu hampir rata-rata semuanya mesti hafal Quran, Pak. Hampir semua sahabat Nabi. Gimana wong beliau sholat lail, para sahabat ikut sholat lail. Dan mereka lebih berat Pak dari kita. Kita kan ada mushaf, ada HP, ada audio, ada visual, YouTube, wis ono kabeh. Kari ngerungokno ae ditirokno, opo angeli. Mereka para sahabat enggak ada mushaf. Mereka sholat bersama Nabi, surat Al-Muzammil yang dibaca Nabi, mereka perhatikan dengan seksama. Ya ayyuhal muzammil, perhatikan dengan seksama. Qumil laila illa qalila. Kalau qul huwallahu ahad cuma 4 ayat, Al-Kautsar cuma 3 ayat, gampang. Kalau kita bisa itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, insyaallah gampang. Sekarang Al-Muzammil 20 ayat dibacain. Sampai tadi ya. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa adzaban alima, sampai coba ditirukan tadi Al-Muzammil sampai ayat 20. Jenengan iso nirokno 3, 4, 5 ae wis hebat. Sahabat pasti godeg-godeg. Ini memorinya itu sudah enggak Pentium lagi. Sekarang prosesor yang terhebat itu apa deh? Core 9, i9, Core i9 coba. Langsung satu masuk memorinya itu. Itu kalau hanya ini 20. Al-Mudaththir 56 ayat. Ali Imran 200 ayat. Ya opo. Itu kalau bukan orang pilihan yang dahsyatnya sahabat itu. Itulah hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setelah sholat, tadi Nabi itu membaca surat. Rasulullah ngajarin tulis. Nabi menulis siapa sahabat, misalnya Zaid bin Thabit, penulisnya Nabi. Salah satu penulisnya Nabi, Zaid bin Thabit. Ibnu Mas'ud, siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang lain ngapalin memorinya. Jenengan dipaksa. Saya ini masih ngapalin terus Pak, setiap hari. Anak-anak saya sudah menghasilkan 2 sudah selesai menghafal Quran. Kalau saya itu kepinginnya nanti menghafalkan Quran selesai, setelah itu jadi imam sholat. Yang ketiga baru 15 ayat, 15 juz. Yang keempat 7 juz. Nanti karena semuanya di pesantren, dikirim ke pesantren setelah SD, kirim ke pesantren. Nanti setelah 6 tahun balik ke Surabaya, sudah selesai Qurannya Pak. Gitu. Nanti kalau ada takmir, Ustaz saya butuh imam, anakku wis hafal, anakku yang imam, gitu. Subhanallah gitu. Itu Pak. Dan itu tidak sulit. Punya himah seperti itu. Itu kalau orang tuanya nggak ngikuti, gak iso Pak. Orang tuanya juga berlomba ngikuti. Kayak saya begini ini, anak saya yang terakhir sekarang usia 12 tahun, nanti masuk SMP tahun depan ini. Saya bercita-cita nanti anak saya yang itu wisuda 6 tahun lagi, saya mau ikut wisuda. Wisuda 30 juz. Nah, jenengan mulai dari surat-surat pilihan. Saya juga surat-surat pilihan, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, surat Al-Qalam, juz 30, selesai juz 29, selesai
juz 26 begitu. Terserah nanti di tengah nanti Al-Isra, ya, Al-Kahfi, Maryam, gitu, Toha. Nanti ke depan Al-Baqarah, Ali Imran, kayak gitu enggak apa-apa, ya. Itu enggak harus urut, Gitu. Sudah mau jam 9, ada waktu 10 menit. Silakan diisi dengan tanya jawab. Ibu-ibu boleh, atau mas-mas, bapak-bapak juga boleh. Pak Taufir, monggo. Berkaitan dengan firman Allah yang apakah itu merupakan perintah atau himbauan Iya. untuk sholat malam itu. Iya. Dan kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan syariat. Kenapa kok gak dihukumi wajib? Lah, Masya Allah. Betul. Itu pertanyaan bagus. Kan hanya sunat Ustadz, sholat lail itu. Betul. Kita sering meremehkan membahas persoalan hukum sunnah dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan apa? Pahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Itu akhirnya membuat kita itu menyepelekan. Betul enggak, Pak? Beda kalau jenengan kok enggak diwajibkan aja tak? Itu. Itu Rasulullah itu mewajibkan dirinya sendiri sehingga sholat lail ini memang wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penjelasan itu ada di dalam penjelasannya para ulama. Di dalam Quran tidak ada. Di dalam Quran itu ini perintah Allah. Kepada siapa? Pertama kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah, umatnya Rasulullah, sahabat. Setelah sahabat, seterusnya sampai akhir zaman. Satu, loh perintah ini kan lagi-lagi sunnah Rasul. Betul, ya betul. Sekarang lihat di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain. Memang surat Al-Isra mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Betul. Dan di antara sebagian malam hendaklah kamu bertahajud nafilatan lak, sebagai amalan nafilah, amalan sunnah, melengkapi amalan najib. Oke, ayat surat apa ini? Al-Isra. Sekarang jenengan lihat surat Adz-Dzariyat, awal-awal surat Adz-Dzariyat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tanda-tanda termasuk orang yang bertakwa itu, Pak. Kelak nanti akan ditempatkan Allah di surganya yang sungainya mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum, karena dia berhak mendapatkan itu. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebab dulu ketika di dunia dia termasuk orang yang baik, al-muhsinin, berbuat baik. Siapa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia sedikit tidur di malam hari. Sulit bagi kita ya. Sulit. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mungkin ini porsi bagian kita. Di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah, yakni sholat. Dalam Al-Quran itu banyak dipakai kata istighfar itu untuk sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah. Karena isinya sholat itu diantaranya adalah meminta ampun kepada Allah. Ya. Nah, coba ini adalah termasuk tanda orang yang bertakwa. Maka kalau kita tidak memiliki sifat itu, bisa bangun di waktu sahur sebelum subuh. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah? Menurut ayat ini, tidak. Gitu, Pak.
Menurut ayat ini. Memang orang yang bertakwa itu banyak, Pak. Di Al-Baqarah itu yang awal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dia beriman kepada yang gaib, kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitab yang dulu, kepada rasul-rasul yang dulu, kepada hari kiamat, kan? Wa yuqimuna shalah, melakukan salat, wa yu'tuna zakah, bayar zakat, seterusnya. Nah, tapi di antara orang yang bertakwa itu salah satunya juga di surat Ad-Dzariyat ini, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia bisa bangun salat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tradisi orang-orang solih, Pak. Para sahabat dulu. Kesaksiannya di Al-Muzammil yang terakhir itu. Orang-orang solih terdahulu. Tidak ada orang solih terdahulu itu kecuali dia bisa sholat malam. Saya kalau ingat pesan ayah saya, Pak. Itu pesannya ayah sebelum meninggal itu. Kamu sholat malam. Yang termasuk saya kagumi terhadap ayah saya itu adalah Masya Allah sholat malam. Termasuk mertua saya, istiqomahnya. Mertua saya yang putri, saya masih menangi, Masya Allah. Jam 3, sebelum jam 3 itu selalu bangun sholat. Saya masih ingat waktu kecil mbah-mbah saya itu, Masya Allah. Suami istri, mbah kangkung saya, laki dan putri, sholat malam gitu, berjamaah. Itu saya punya kesan, Pak, punya memori. Waktu saya kecil itu mbah saya ngajari begitu. Orang dulu kan nggak terlalu pinter kayak saya begini ceramah kayak gini. Dia langsung ngajarkan secara apa? Secara praktek gitu. Subhanallah gitu. Padahal belum ada listrik dulu. Belum ada listrik. Saya kecil di desa saya belum ada listrik. Damar upli apa itu jenenge, Pak? Iya, ublek gitu itu. Subhanallah, bangun gitu. Ya Allah gitu. Nah, sekarang Pak enak, Pak. Wah, sekarang enak kali cetak-cetek tok gitu. Air juga cetaknya. Ini yang kemudian membuat hidup kita ini terlalu comfortable, nyaman. Zona nyaman setane akeh. Kipas angin, apa iku? Apa AC, keenakan. Makanya tadi usolli fardhos subhanallah. Bangunnya kesiangan terus. Gitu, Tadwir, gitu ya. So, memang ini nafilah, tapi bahwa ini adalah amalan orang-orang soleh. Kita nyontoh, Pak. Kalau nggak bisa setiap hari ya 2 hari, 3 hari sekali, seminggu sekali. Diagendakan, diistiqomai. Kalau nggak bisa jam 3 itu saya istiqomah itu 15 menit sebelum subuh istiqomah, Pak. Setengah jam sebelum istiqomah. Gitu. Nggih, Pak, nggih? Nah, yang lain lagi, monggo, Ibu-ibu ada? Enggak ada? Monggo, pertanyaan apa saja boleh, Pak. Nah, jam 9. Mudah-mudahan ngaji kita ini, oh ada, Mas. Jadi di antara amalia agar umat ini mengalami kebangkitan itu harus kemudian membiasakan sholat malam. Sholat malam. Betul, betul sekali. Tidak ada kebangkitan umat kecuali dia sholat malam. Jangan harapkan umat ini bisa bangkit kalau sholat subuhnya belum bisa seperti sholat Jumat. Jangan harapkan ada kebangkitan kalau pemuda-pemuda di waktu subuh itu masih terlelap tidur
Al-Fatih itu dulu bisa menaklukkan siapa? Konstantinopel. Kuncinya adalah puasa dan sholat malam. Pemuda dan prajuritnya Al-Fatih itu digembleng oleh Al-Fatih. Siangnya puasa, malamnya bangun sholat lail. Karena itu menempa kekuatan, Pak. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu sumber kekuatan. Ya, jadi bangkit. Makanya anak-anak kita, Pak, kita biasakan. Bangun, dibangunin, dipaksa, diajak sholat subuh berjamaah, dipaksa. Kalau sudah terbiasa, nanti diajak sebelum subuh. Seperti itu membiasakan anak-anak kita untuk juga bangkit. Nah ini sulit sekali, Pak. Jadi memang kebangkitan itu adalah kebangkitan berpikir, benar sekali. Kebangkitan berpikir yang didasarkan atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari mengkaji Al-Qur'an, ya, mengerti iman, mengerti siapa yang harus diagungkan, siapa yang harus diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sementara, ada tujuan akhir yang dituju, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, Pak. Itu yang membuat sumber kemudian sholat malam itu, Pak. Ada energi yang dahsyat gitu. Ada energi yang dahsyat. Sholat subuh itu teh. Sholat subuh. Inna tahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman sebelum itu apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, ya, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Gitu, Pak. Ya. Gitu. Tapi ojo kul wallahu ahad, Allahu samad, kain biyen diwaca iku wae salat subuh. Gitu. Loh memang enggak boleh. Tapi Quran ini enggak hanya kul wallahu ahad. Baca Al-Muzammil, baca Al-Mudaththir, gitu. Baca Al-Qalam, baca Al-Isra, gitu, Pak. Makanya kalau imamnya itu hafal beberapa juz, iso beraneka surat yang dibaca, gitu. Jadi menambah ketenangan jiwa, ya Pak ya. Gitu ya, ya. Sudah kita akhiri. Alhamdulillah kita sudah bisa mengakhiri kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji malam ini, dan mudah-mudahan menambah semangat hidup kita, ya. Begitu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.